Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah sirrahu wa 'alaniyah. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nikmat bisa datang, nikmat bisa mendatangi salah satu tempat yang sangat mulia, salah satu tempat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan ke dalamnya dalam rangka belajar ilmu agama. Demi Allah, ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan, kemuliaan di atas kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian banyak orang. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian banyak orang untuk mendatangi tempat ini dalam rangka belajar ilmu agama. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu udah siap? Bu, udah siap belum, Bu? Kayaknya masih ada yang ngobrol. Iya, jadi ngobrolnya ntar aja kalau udah selesai kajiannya. Iya, jangan mentang-mentang udah lama nggak ketemu. Ini momen, gitu ya, momen ketemuan. Ntar setelah kajian ya. Bapak-bapak juga ya saya harapkan untuk fokus. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan nikmat ini kepada kita. Demi Allah, Pak, kita ini orang yang patut bersyukur karena nikmat ini sangat besar sekali nih. Nikmat belajar ilmu agama, kenikmatan yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihannya, kepada orang pilihannya saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, apa kata Nabi SAW, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Jadi ketika seseorang dia dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan untuk orang ini, ingin orang ini menjadi benar, ingin orang ini menjadi baik. Demi Allah, ini nikmat yang sangat besar. Ya. Jadi orang yang belajar ilmu agama, tanda ya, atau dia memiliki tanda bahwa Allah mencintai dia. Orang yang belajar ilmu agama, Bapak Ibu, sudah pernah kita sampaikan hadisnya. Orang yang mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya, dalam rangka belajar ilmu agama, maka dia ini fi sabilillah, kata Nabi SAW, sampai dia kembali lagi. Jadi kalau ada orang meninggal dunia di perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, apalagi mengajarkannya, barang siapa yang keluar berjalan atau mengenai kendaraan dalam rangka menuntut ilmu atau mengajarkan, subhanallah, kemudian meninggal dunia, maka meninggal sedang fisabilillah. Dan banyak lagi keutamaan yang tentu ya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang cukup panjang. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ya, hadis ini disebutkan pula
oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin di kitab Al-Umurul Manhiyyu Anha di bab Tahrimul Kadzib. Ya, ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Baik, hadis ini sangat panjang sekali yang sangat patut kita ulang-ulang mendengarkannya atau membacanya, kemudian merenunginya. Karena hadis ini ya sangat penuh dengan faedah, sangat penuh dengan pelajaran. Apabila kita betul-betul perhatikan, maka keimanan kita akan bertambah dan kita akan semangat beribadah kepada Allah dan sangat takut melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kita mulai baca hadisnya. Disebutkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Samurah bin Jundub. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Kata sahabat yang mulia Samurah bin Jundub, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau di antara kok berkurang? Tegangannya kurang. Oh gitu ya. Baik. Kata sahabat yang mulia Samurah bin Jundub, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali bertanya kepada para sahabat setiap selesai sholat subuh. Atau ditambah lagi dikit bang, yang tadi ditambah dikit ya. Baik. Saya ulangi lagi Pak ya, kayaknya masih kesana kesini ya, belum fokus. Kata sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW sering sekali bertanya kepada para sahabat setiap selesai sholat subuh, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kalau ada yang bermimpi, maka Nabi SAW mentafsirkan mimpinya, menjelaskan makna dari mimpinya. Kalau seandainya tidak ada, ya sudah. Ingat Pak ya, ini tafsir yang maksudnya menjelaskan bagaimana makna dari mimpi tersebut. Baik. Berubah lagi suaranya. Ya, alhamdulillah ada suaranya. Bukan tafsir mimpi ya untuk togel, bukan Pak ya. Bukan itu. Kalau seandainya ada yang bermimpi, maka dijelaskan oleh Nabi SAW tafsirnya. Kalau enggak ada, Nabi SAW beliau bercerita. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW setelah bertanya kemudian tidak ada yang menjawab, maksudnya tidak ada yang bermimpi, Nabi SAW berkata, innahu dzata ghadat qal inni atani laila atiyan. Nabi SAW pernah di suatu pagi atau di ba'da subuh, beliau bertanya, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi ada dua yang datang. Dalam riwayat lain maksudnya dua di sini adalah dua malaikat. Dan disebutkan dalam riwayat lain maksudnya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Jadi Nabi bercerita ini Pak tentang mimpi beliau. Sesungguhnya tadi malam aku didatangi oleh dua malaikat. Sebelum kita lanjut Pak, berkaitan dengan mimpi, kita ulang sedikit. Kayaknya pernah saya sampaikan ini. Mimpi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dari para nabi itu adalah hak. Mimpi para nabi itu benar adanya. Benar adanya. Dan wahyu, maksud saya itu benar. Mimpi para nabi itu benar karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mimpi dari manusia, maka itu ada tiga. Mimpi dari seseorang itu ada tiga. Mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, kemudian mimpi dari apa yang dipikirkan terus. Ini mimpi yang dialami oleh manusia. Mimpi dari Allah tandanya
Kalau mimpi itu dari Allah, tandanya yang baik-baik, Pak. Ini mimpi dari Allah. Apa Pak tandanya Pak kalau mimpi dari Allah? Baik-baik. Yang baik-baik. Mimpi kawin lagi baik nggak itu Pak? Kalau ibu-ibu ini mimpi buruk. Intinya ya, kalau mimpi itu dari Allah maka yang baik-baik. Kemudian kalau mimpi dari setan itu tandanya yang buruk-buruk. Tanda mimpi itu dari setan maka yang buruk-buruk. Iya, mimpi dikejar anjing, mimpi iya ketemu setan atau mimpi ketabrak apa gitu ya, maka itu dari setan. Kemudian ada mimpi dari diri sendiri. Maksudnya apa yang dipikirkan, dan ini sering terjadi. Contohnya orang ya dia bujangan ya, dia mimpi menikah. Ya barangkali mikirin nikah terus sampai ke bawah mimpi. Sampai ke bawah mimpi. Jadi mimpi ada 3 Pak ya, mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, dan mimpi dari apa yang dipikirkan terus. Dan sikap kita Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dari mimpi-mimpi ini perlu kita ingat, kalau mimpi dari Allah, sikap kita bersyukur. Sikap kita bersyukur. Kemudian boleh kita ceritakan kepada orang. Kalau mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan kalau mimpi dari Allah tandanya mimpi yang baik-baik. Jadi sikap kita pertama bersyukur kepada Allah. Ya, karena bisa jadi itu nanti kenyataan. Tergantung kita. Nabi mengatakan, ya, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur. Jadi barang siapa ya yang dia itu jujur, dia itu saleh, dia itu ya betul-betul melakukan atau menjalani syariat Islam, maka bisa jadi atau besar kemungkinan mimpi yang dia lihat bisa jadi kenyataan. Jadi pertama, kalau mimpi dari Allah kita bersyukur. Kemudian kita boleh menceritakan kepada orang, tentu Pak, kepada orang yang ingin atau orang yang ketika kita mendapatkan kebaikan dia senang. Tapi kalau orang ketika kita mendapatkan kebaikan dia hasad, ya dia tidak suka, maka jangan kita sampaikan kepada orang yang macamnya seperti ini. Kok ngono wae dicerita nih, kadang kayak gitu. Ya, barangkali kita mimpi ketemu Nabi. Ini mimpi baik Pak, mimpi ketemu Nabi. Ya, tapi harus betul-betul dijelaskan sesuai tidak dengan hadis-hadis yang menunjukkan atau yang menceritakan karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, postur tubuhnya, rambut dan seterusnya. Kalau memang sama apa yang dilihat di dalam mimpi maka benar. Karena Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Hadis sahih, barang siapa yang bermimpi melihatku ketika tidur maka sungguh dia telah melihatku. Tapi ingat, harus betul-betul sesuai apa yang dilihat itu dengan hadis-hadis yang menceritakan karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi dari syaitan Pak, mimpi dari syaitan, pertama kita berta'awudz. Ini sikap kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita bangun. Yang pertama, kemudian yang kedua kita meludah sedikit, gitu ya, seperti itu, ke kiri, dikit aja, ntar kena istri ya. Kalau istrinya di sebelah kiri itu, atau bisa kita meludah dikit dulu 3 kali baru ta'awudz bisa. Kemudian setelah itu kalau bisa ya disunahkan kita berwudu kemudian sholat. Kalau seandainya enggak, ganti posisi tidur ya. Kemudian selanjutnya sudah jangan dipikirkan, jangan dipikirkan, tidak akan memudaratkan kita itu. Jadi jangan dipikirkan. Contohnya besok kita mau bersafar, malamnya mimpi tabrakan. Kadang kan, waduh, jangan. Sesuk arep mangkat malam ini mimpi tabrakan, wis ora sido mangkat. Nah, kalau kayak gini nggak boleh, ini malah jatuh kepada kesyirikan, tatoyur. Maka sikap kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa taala, sudah jangan dipikirkan ya. Karena itu dari syaitan ya.
Kemudian selanjutnya jangan kita ceritakan kepada siapapun. Mimpi buruk gitu, Pak. Jangan. Jadi kalau kita mimpi, contohnya naudzubillah ya mimpi, namanya mimpi dari setan. Kita mukul istri atau membunuh istri atau menceraikan istri, mimpi. Jangan diceritakan. Di ngopo Mas? Ambengi ya aku mimpi deh. Lah mimpi apa? Kawin. Atau mimpi ya menceraikan kamu gitu, atau mimpi membunuh kamu. Jangan diceritakan ya. Kalau mimpi buruk jangan kita ceritakan kepada siapapun, meskipun orang terdekat sekalipun jangan kita ceritakan. Ini sikap kita ketika bermimpi dan mimpinya itu dari setan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi SAW. Jadi beliau cerita tentang apa yang beliau impikan. Dan sekali lagi, mimpi Nabi itu benar. Mimpi para Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mimpi kita. Beliau mengatakan, inni atani laila atiyan. Sesungguhnya tadi malam aku didatangi oleh 2 malaikat. Fa innahuma qala li intaliq. Keduanya berkata kepadaku, ayo berangkat. Wa inni intalaqtu ma'ahuma. Aku pun berangkat bersama mereka berdua. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akhar qa'im alaihi bisakhrah. Lalu kami pun melihat atau mendatangi atau mendapati ada seseorang yang dia tidur muttaji'. Tidur muttaji' itu begini, Pak. Tidur muttaji' itu begini. Kalau ini muttaji', tidurnya jadi di atas lambung. Itu muttaji'. Kalau muttaji'nya ke kanan berarti kayak tadi, kalau ke kiri itu muttaji'. Muttaji' itu tidur di atas lambung. Nabi mengatakan ketika itu kami mendapati atau melihat ada seorang, dia tidur seperti tadi apa? Tidur miring ya bahasa kitanya, tidur miring. Dan ada di dekatnya ya seseorang, disebutkan dalam riwayat lain maksudnya malaikat. Ada malaikat yang sedang memegang batu besar. Jadi ada orang yang tidur miring, kemudian di dekat kepalanya ada malaikat yang sedang memegang batu yang sangat besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'sihi fayuslaju ra'suhu. Lalu orang yang memegang, malaikat yang memegang batu tersebut pun dia menjatuhkan batu besar tadi ke kepala orang yang sedang tidur miring, lalu pecahlah kepala orang tersebut. Pecahlah kepala orang tersebut. Bentar, Pak ya. Udah ada gambaran kan, Pak? Ada gambarannya ya. Baik. Fayatadahdahu al-hajaru hahuna. Lalu batu tersebut pun menggelinding. Fayatba'ul hajara fayakhudhuhu fala yarji' ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana. Ya, jadi batunya menggelinding, kemudian diambillah oleh malaikat tadi, dan tidaklah malaikat kembali ke orang yang tidur miring tadi ya, melainkan kepala orang tadi sudah kembali lagi seperti semula, dan dia lakukan seperti itu terus. Jadi ada orang tidur miring, kemudian ada malaikat yang memegang batu besar, kemudian dibantingkan, dijatuhkan kepada atau ke kepala orang tadi yang tidur miring, pecahlah kepalanya, dan terus seperti itu. Terus seperti itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, Subhanallah, mahadan. Subhanallah, siapa mereka berdua ini? Siapa mereka berdua ini? Atau kenapa mereka berdua ini? Kemudian malaikat yang membawa Nabi SAW pun berkata, intaliq, ayo berangkat. Qal fantalaqna, lalu kami pun berangkat lagi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Kami berangkat, kemudian kami pun mendapati orang yang sedang tidur terlentang
terlentang. Jadi ada orang mustalqin liqafa itu tidur terlentang, ada muttaji'. Jadi ini kalau ini tidur terlentang. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallub min hadid. Lalu ada malaikat yang dia memegang kelub dari besi. Kalub itu besi, Pak, yang ujungnya itu bengkok. Nah, di sini banyak orang yang anuin padi itu, kalau jemur padi kan ada kayak kayu yang banyak ininya kan. Tapi ini besi. Besi. Iya, kayak ganjo tapi banyak dia. Iya, seperti itu, dari besi. Dari besi. Jadi ada orang tidur terlentang, kemudian ada malaikat yang memegang kalub dari besi maksudnya tadi. Wa idza huwa ya'ti ahada syaqqai wajhihi fayusharshiru sidqahu. Lalu malaikat tadi pun dia, kalau bahasa terjemahan bebasnya, ya, dia sobek ya matanya, kemudian pipinya, kemudian ininya ujung ujung bibir sampai ke tengguknya. Kemudian dia lakukan lagi ke sebelah yang lainnya. Seperti itu. Tidaklah yang ini kembali lagi, melainkan tidaklah ini selesai, melainkan dia nanti yang kesini kemudian terus seperti itu sampai seterusnya. Nabi bertanya, qultu subhanallah ma hadan. Subhanallah, kenapa mereka berdua ini? Jadi yang pertama tadi ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu, Bapak Ibu. Kemudian ini disobek-sobek ya matanya, kemudian pipinya, kemudian bibirnya ke belakang. Seperti itu. Nabi SAW bertanya, ma hadan, siapakah mereka berdua ini atau mengapa mereka berdua ini? Kemudian malaikat yang membawa Nabi SAW pun berkata, intalik, ayo berangkat lagi, berangkat lagi. Terus Nabi SAW lanjut berjalan. Kemudian kata Nabi SAW, fa'ataina ala misli tanur. Lalu kami pun menemukan atau mendapati seperti tanur, tungku. Seperti tungku besar, ya, sangat besar, seperti tungku dan ukurannya sangat besar. Fa idza fihi laghatun wa aswat. Ternyata atau tiba-tiba di dalamnya ya ada suara yang berisik, ya, ada suara-suara yang berisik, suara teriakan. Fattala'na fihi. Lalu kami pun melihat. Kata Nabi SAW, kami pun melihat ke dalamnya. Ternyata fa idza fihi rijalun wa nisaun urat. Ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan wanita yang telanjang bulat. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum fa idza atahum dzalika lahab dawdaw. Jadi mereka di dalam tungku yang sangat besar, di bawahnya itu api, Pak. Nabi SAW mengatakan kalau seandainya api yang di bawah itu berkobar, maka mereka pun berteriak-teriak ya histeris, kesakitan ya karena dibakar. Dan disebutkan bahwa tungku ini bentuknya bagian bawahnya itu kecil, bagian besar, bagian atasnya itu lebar. Seperti itu. Ya kita nggak tahu hakikat aslinya, cuman ini gambarannya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian Nabi bertanya, Subhanallah, ma haula. Subhanallah, ya, siapa mereka ini? Kenapa mereka ini? Kemudian malaikat yang membawa Nabi SAW pun berkata, intalik, ayo berangkat lagi, berangkat. Fantalaqna fa'ataina ala nahrin mislud dam. Lalu kami pun berangkat lagi. Kemudian kami mendapati sungai darah. Itu kata Nabi SAW, sungai darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ternyata ya, di sungai tersebut ada yang sedang berenang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijarah katsira. Dan di pinggir
sungai tersebut terdapat seorang laki-laki, ini maksudnya malaikat, yang telah mengumpulkan bebatuan yang sangat banyak. Wa idza dzalika sabih yasbahu ma yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a 'indahu al-hijara fayaghfaru lahu fahu fayulqimuhu hajara. Apabila ya, si yang berenang ini dia ingin naik, Pak, maka sekonyong-konyong atau secara tidak dia inginkan ya, mulutnya pun menganga tersendiri, kemudian dilemparlah mulutnya dengan orang yang mengumpulkan batu di pinggir sungai, dilempar batu ke mulutnya seperti itu. Jadi ada orang di sungai tersebut, di sungai darah, dan di tepi sungai itu ada malaikat yang telah mengumpulkan batu. Apabila orang tadi yang di sungai ya, ingin naik, maka ya secara ya tidak dia inginkan, jadi menganga sendiri, kemudian dilemparlah mulutnya dengan batu, disuapin tapi dilempar gitu. Yulqimuhu itu kalau secara bahasa ya terjemahan ini disuapin seperti itu. Dan terus seperti itu diperlakukan ya kepadanya. Nabi pun berkata lagi, subhanallah ma hadan. Subhanallah, kenapa mereka berdua ini? Kemudian malaikat yang membawa Nabi SAW pun berkata lagi, intalik, ayo berangkat lagi, berangkat. Terus Pak, nanti diceritakan, di akhirnya nanti diceritakan siapa dan kenapa mereka ini. Ini. Intalik, berangkat lagi, berangkat. Fantalaqna, lalu kami pun berangkat lagi. Fa ataina ala rajulin karihil mar'ah. Karihil mar'at. Ka'akrahi ma anta ra'in rajulan mar'at. Wa idza 'indahu narun yahussuha. Lalu kami pun mendapati ada ya seseorang, disebutkan malaikat yang sangat mengerikan, Pak. Yang sangat mengerikan. Dan di sekitar orang ini, malaikat ini, terdapat api yang berkobar-kobar. Dan dia pun sedang menyala-nyalakan api tersebut. Ini menambah besarnya api tersebut. Kemudian Nabi berkata, qultu lahuma, aku pun bertanya kepada malaikat yang membawaku, ma hada, siapa dia ini? Qala, yakni malaikat yang membawa Nabi SAW berkata, intalik, ayo berangkat lagi. Kemudian kami pun berangkat, kata Nabi SAW, fantahaina ila radatin 'azimah lam ara radatan qad a'zama minha wala ahsan. Ya, kemudian kami pun berangkat, kata Nabi SAW, kemudian kami pun sampai atau menemui atau mendapati taman yang sangat besar, yang aku tidak pernah melihat taman sebesar itu dan sebagus itu. Ya. Seperti itu. Kata Nabi SAW, aku pun mendapati, kami pun mendapati taman yang sangat bagus, Pak, sangat indah, kata Nabi SAW, sangat indah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ternyata kata Nabi SAW, baina dhahri rawdah rajulun tawilan la akadu ara ra'sahu tulan fis sama. Di tengah-tengah taman tersebut ya, ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, sampai-sampai aku tidak bisa melihat kepalanya saking tingginya. Wa idha hawla ar-rajul min aksar wildan ra'aituhum. Ya, kemudian di sekelilingnya nih, sekeliling laki-laki ini yang tinggi sekali sampai tidak terlihat kepalanya, terdapat anak-anak, Pak. Anak. Terdapat anak. Kemudian Nabi SAW pun bertanya, mahada, siapa dia ini? Kemudian malaikat ya berkata lagi, intalik, ayo berangkat lagi. Kemudian berangkat lagi. Kemudian Nabi SAW berkata selanjutnya, fantalaqna, kami pun berangkat lagi.
Kemudian kami pun mendapati sebuah pohon, Pak. Sebuah pohon, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat besar, ya. Kata Nabi SAW, dan sangat indah. Wallahu a'lam bishawab, gimana ya hakikat aslinya pohon ini. Entah ada tangganya, entah bagaimana. Yang jelas Nabi SAW diperintahkan, irqa, ya, naiklah. Nabi SAW pun naik ke pohon yang sangat besar dan sangat indah tersebut. Setelah naik, Nabi mengatakan, fantahaina ila madinatin mabniyatin billabini dhahabin walabini fiddah. Lalu kami pun mendapati kota, kata Nabi SAW. Di pohon disuruh naik Nabi SAW, kemudian kami mendapati sebuah kota yang bangunannya terbuat dari emas dan perak. Bangunannya terbuat dari emas dan perak. Dan disebutkan dalam riwayat lain, ini adalah surga Aden. Surga Aden. Iya. Surga Aden. Ini misalnya suruh naik, kemudian mendapati kota yang sangat bagus sekali, ya, bangunannya terbuat dari emas dan perak. Ini batu batanya, ya, dan seterusnya itu terbuat dari emas dan perak. Fastaftahna fafutiha lana. Lalu kami pun sebelumnya kami pun minta dibukakan pintu. Minta dibukakan pintu, fatiha lana, lalu dibukakanlah. Fadakhalnaha, lalu kami pun masuk. Kami pun masuk. Fatalaqana fiha rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in. Lalu kami pun mendapati atau menemui laki-laki yang setengah, ya, yang laki-laki atau para laki-laki atau orang-orang, ya, bukan laki-laki saja, orang-orang yang setengahnya itu bagus, yang setengahnya itu buruk. Setengahnya itu bagus, setengahnya buruk. Lalu malaikat yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka ini, idhabu faqa'u fi dzalika nahar. Ya, pergilah kalian dan ceburkanlah diri kalian ke sungai itu. Jadi ada sungai di sana waktu itu. Kemudian mereka pun, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ya, menjatuhkan diri mereka ke sungai. Setelah mereka selesai, mereka pun kembali. Hilanglah keburukan yang ada dari mereka, atau yang ada di mereka. Kemudian dikatakan, di sini, hadhihi jannatu adn. Ini dua malaikat yang membawa Nabi SAW berkata, ini adalah surga Aden, wadaka manziluk. Ini adalah surga Aden, dan sana itu adalah manziluk, tempat tinggalmu di atas. Jadi setelah Nabi SAW dikasih tahu di sana adalah tempat tinggalmu, qala fasama basari su'dan fa idza qasrun mislu rababa al-bayda. Lalu setelah dikatakan di sana adalah tempat tinggalmu, Nabi SAW pun mengangkat pandangan beliau ke atas. Ternyata terdapat awan, Pak. Terdapat awan yang menutupi, yang saling bertumpuk-tumpuk. Jadi kasih tahu itu adalah tempatmu. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, Pak. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Dan Nabi tempatnya di surga Firdaus. Iya. Jadi setelah Nabi SAW dikasih tahu itu adalah tempat tinggalmu, iya, Nabi berkata, Nabi berkata, barakallah lakuma. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua. Iya. Fadarani adkhul, maka biarkanlah aku masuk, kata Nabi SAW. Amal an la, kata malaikat yang membawa Nabi, adapun sekarang belum saatnya. Belum saatnya. Dalam riwayat lain, karena baqiya minkal umur, karena masih tersisa ya umur. Ini masih ada umurmu. Jadi belum saatnya. Taib. Nah, baru Pak Nabi SAW setelah dikatakan demikian, belum saatnya, belum bisa masuk, Nabi pun berkata, fa inni qad ra'aitu mundzul laila ajaban. Fama hadzal ladzi ra'ait? Sungguh dari tadi aku melihat, ya, perkara-perkara aneh
Apa yang aku lihat tersebut apa? Tolong jelaskan. Amma inna sanukhbiruk. Kata malaikat yang membawa Nabi SAW, ya, kami akan menceritakannya kepadamu. Amma rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuslaju ra'suhu bil hajar fa innahu rajul ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Nah, diceritakan Pak. Adapun laki-laki yang pertama kali, siapa Pak tadi Pak? Yang pertama yang tidurnya miring ditimpain batu kepalanya sampai pecah, ya. Kemudian terus seperti itu. Dikatakan di sini fa innahu rajul, dia adalah seseorang ya'khudul Qur'an. Dia mempelajari Al-Qur'an, dia tahu Al-Qur'an, dia tahu hukum agama. Dia tahu hukum agama lalu dia meninggalkannya. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia meninggalkan salat yang wajib. Meninggalkan salat yang wajib. Iya. Kalau di sini disebutkan tidur sengaja, ya. Dia tidur sengaja meninggalkan salat wajib. Tapi bukan hanya ini, ya. Di sini disebutkan karena kebanyakan orang, di sini disebut salat subuh, ya. Kebanyakan orang tidak salat subuh karena lebih mementingkan tidur. Inilah Pak balasan orang-orang yang mereka meninggalkan sholat wajib Pak. Ingat Pak, bukan ini aja Pak, ya. Ini diantara siksaan. Dan ini Pak, para ulama sepakat, kejadian-kejadian ini di alam barzakh, di alam kubur, belum di neraka. Belum. Di neraka, di neraka itu nanti kalau sudah hancur semua dunia ini, kiamat sudah dihisab dan seterusnya, ditentukan mana yang ke surga, mana yang ke neraka baru. Adapun sekarang, ya, orang-orang yang kita diceritakan oleh Nabi, ya, ada orang-orang yang sering kita diceritakan sering kita dengar ceritanya bahwa sedang disiksa, itu orang-orang yang sudah meninggal, yang dan sekarang di alam barzakh. Di alam barzakh. Ya. Ini di alam kubur. Jadi ini balasan atau diantara balasan orang-orang yang orang-orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Tentu meninggalkannya karena kelalaian. Adapun orang yang karena uzur seperti wanita haid, ya, atau orang yang betul-betul koma contohnya, ya sudah, ditinggalkan sholat karena kondisinya seperti itu. Ya. Jadi inilah balasannya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang ini. Ya. Masih meninggalkan sholat, dipecahkan kepalanya Pak di alam barzakh Pak. Luar biasa. Dan sekali lagi ini bukan karena sebab tidur saja Pak, sebab nyari duit. Ya, meninggalkan sholat karena sebab nyari uang. Wallahi Pak, kita bukannya nggak boleh Pak mencari uang. Silakan Pak, tumpuk harta, cari harta sebanyak-banyaknya. Tidak masalah kita ya berusaha agar kita hidup senang di dunia ini. Tidak masalah Pak. Tidak masalah kita berusaha agar kita hidup nyaman di dunia ini. Wallah, tidak masalah. Tapi yang bermasalah ketika kita berusaha bagaimana hidup nyaman di dunia ini, kita lalai dari berusaha ya hidup nyaman setelah kematian. Ini Pak, silahkan kerja, kita nyari duit, silahkan. Tapi kewajiban jangan sampai ditinggalkan, dilalaikan. Iya. Dan ingat Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah bukan karena Allah butuh, sama sekali tidak, ya. Sama sekali tidak, Allah ya tidak butuh dengan ibadah kita, namun kitalah yang butuh dengan ibadah. Jadi ini orang yang meninggalkan sholat ya, secara sengaja ini Pak, lalai. Waliyadzubillah. Dan masih banyak di tempat kita yang meninggalkan sholat. Hati-hati Pak, meninggalkan sholat Pak. Para ulama sepakat Pak, hukumnya lebih jelek daripada orang berzina dengan ibunya Pak. Sepakat para ulama. Meninggalkan sholat secara sengaja dosanya lebih buruk daripada pemakan riba, daripada berzina dengan orang tua sendiri Pak, daripada membunuh, mencincang-cincang manusia Pak, lebih besar daripada itu Pak dosanya. Tapi ingat Pak ya, bukan berarti kalau gitu saya sholat nggak apa-apa berzina gitu. Dah, ya.
Jadi para ulama sepakat. Kenapa? Karena ada dalil ya yang menunjukkan keluarnya seseorang dari Islam apabila meninggalkan sholat secara keseluruhan. Makanya ada silang pendapat, Pak. Apakah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dia kafir? Ada silang pendapat, Pak. Ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dia muslim atau tidak? Karena ada dalil-dalil yang tegas, ya, yang menyatakan orang yang tidak sholat secara sengaja maka dia bukan muslim, meskipun dia mengklaim, meskipun dia mengaku, meskipun KTP-nya muslim. Iya. Seperti itu. Ala kulli hal, kalaupun seandainya tidak keluar maka dosanya sangat besar, Pak. Sangat besar. Kemudian selanjutnya kata malaikat, ya. Tadi yang pertama, Pak, ya. Mana tadi? Wa amma ar-rajulu tsani atau wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa 'ainuhu ila qafah fa innahu rajul yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbah tablughul afaq. Adapun yang laki-laki yang kedua, Pak. Laki-laki yang kedua, yang mana tadi, Pak? Tidurnya telentang, sobek-sobek mulutnya, pipinya dan seterusnya. Kata malaikat, dia adalah orang yang keluar dari rumahnya kemudian membuat kedustaan sampai-sampai kedustaan ini tersebar, Pak, kemana-mana. Iya. Kalau dulu, ya kenapa di sini dikatakan yagdu keluar? Karena memang dulu nggak bisa berdusta kecuali ya keluar dulu ngomong. Kalau sekarang mau di rumah mau keluar, Pak, bisa nggak, Pak? Suat dia ngetik, hati-hati si fulan itu sesat, tuh udah kemana-mana. Padahal dusta, Pak. Maka ini, Pak, balasan orang-orang yang berdusta, Pak, dan tersebar kedustaannya di masyarakat. Ya, ini berdusta dalam masalah dunia atau ya dalam terkait dengan per orang. Gimana kalau seandainya bukan orang tertentu, Pak, tapi para ulama bahkan bisa dikatakan golongan tertentu, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati kita dari berdusta. Pak, dusta itu haram, Pak. Dusta itu haram, tidak boleh. Ya. Dosanya sangat besar, Pak. Ini, Pak, ancamannya, Pak. Ancamannya di alam barzakh, ya, disobek-sobek, ya, muka, mata dan mulutnya sampai ke belakang. Ya, waliyadzubillah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ringan sekali berdusta. Naudzubillah, sangat disayangkan kebanyakan orang tua mengajarkan anaknya sendiri untuk berdusta. Banyak, Pak. Ayo kita naik motor ya, padahal enggak. Hati-hati, Pak. Jangan salahkan nanti kalau Anda sering dikibuli anaknya sendiri. Kenapa? Karena ajaran Anda sendiri. Ayo sini nanti Bapak kasih ini, ya, atau Emak kasih ini. Hati-hati, Pak. Anda kalau tidak bertobat kepada Allah dan menjelaskan kepada anak, ya, maka mendapatkan dosa jariyah karena Anda sendiri yang mengajarkan anak untuk berdusta. Jadi dusta meskipun sedikit itu dosa besar, Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Memang ada dusta yang dibolehkan, ada, tapi itu hanya dalam tiga kondisi, Pak. Dusta yang dibolehkan ada, tapi 3 kondisi saja. Pertama, ketika berperang seorang kaum muslimin dengan orang kafir, boleh kita berdusta, boleh melakukan ya strategi perang lah, kan seperti itu, kan ada kebohongan gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang sedang bertikai, boleh berdusta. Contohnya ada si A ribut sama si B, sama-sama muslim, gara-gara duit contohnya, atau gara-gara apalah, intinya mereka ini ribut, berantem, atau bukan gara-gara duit, ya, gara-gara omong-omongan contohnya. Boleh si C datang ke si A, wahai A, si B ya memang kemarin ya nggak suka sama kamu, tapi dia datang ke saya
dia ngomong, nyesel betul saya ngomongin kamu gitu ya. Dia bohong padahal nggak gitu. Tapi boleh Pak, kalau dalam rangka mendamaikan kaum muslimin. Dia datang ke situ, si B itu kemarin nyampaikan ke saya, minta maaf banget ke kamu. Yang bener lo, beneran. Nanti si C ini datang ke si B, wahai B, kemarin si A datang ke saya, dia curhat gitu ya. Dia betul-betul nyesel, dia pengen banget minta maaf ke kamu. Padahal enggak. Boleh, enggak masalah. Iya. Boleh. Iya. Hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, nah ini dusta yang dibolehkan, ucapan seorang suami atau istri dalam rangka melanggengkan hubungan rumah tangga. Boleh Pak, kata-kata gombal ini kan. Kan banyak dusta kan? Sayang kamu kayak bidadari. Bohong nggak itu? Bahasa doang bohongan. Tapi nggak apa-apa. Padahal jauh banget gitu kan dari bidadari. Dari empang maksudnya. Bidadari dari empang. Boleh, nggak masalah. Kalau dalam rangka, ingat Pak ya, ingat nih, dalam rangka melanggengkan hubungan rumah tangga, tidak masalah seperti itu. Ini gombal, ya kata-kata manis, ya kata-kata yang romantis itu nggak masalah, nggak masalah. Seperti itu, tiga itu. Adzan Pak ya. Kita jeda dulu, kemudian salat ya. Salat setelah itu kita lanjut ya. Allahu a'lam bishawab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.